Nah, tadi Ibu udah kasih modulnya di Classroom. Udah pada dibuka belum? Udah ya? Udah pada dibuka? Itu sudah, Bu. Oke, udah pada dibuka. Jadi, anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar bersama-sama ya mengamati dan menganalisis contoh dari flowchart. Nah, karena tadi udah Ibu paparkan, dalam flowchart ini terdapat simbol-simbol. Maka dari itu, agar kalian bisa lebih paham lagi, kalian akan melakukan nih diskusi berdasarkan contoh-contoh yang nanti Ibu berikan. Karena itu, Ibu harap kalian bisa mengikuti baik-baik ya dalam kegiatan diskusi dan belajar kita kali ini. Nah, untuk kelompoknya tadi udah aman ya? Udah punya kelompok semua? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, langsung aja. Kalian coba amati bersama-sama kelompok kalian kedua gambar yang Ibu tampilkan ini. Nanti kalian analisis ada simbol apa aja, terus alurnya kayak gimana gitu ya. Langsung aja waktunya Ibu kasih 5 menit. Silahkan kalian amati flowchart-nya. Oh iya, satu lagi anak-anak, karena ini kegiatan diskusi, maka keaktifan kalian bakal Ibu lihat nih ya, dan akan nambah untuk poin penilaian. Kelompok 1 sudah siap ya, Tiara sama Angel? Siap, Ibu. Oke, kalau kelompok 2 gimana nih? Udah siap? Siap, Ibu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, berdasarkan contoh yang pertama dulu nih, Ibu mau nanya, menurut kalian gimana alur dari flowchart ini? Ayo, gimana anak-anak? Siapa yang mau coba jawab? Oke, boleh Tiara. Iya, Bu. Jadi alurnya itu mulai ketika start lalu berlanjut ke proses tahap 1. Kemudian dari proses 1 ini nanti akan muncul proses decision di mana jika kita memilih pilihan kedua, prosesnya akan kembali ke awal. Sedangkan jika memilih pilihan yang ke-1, maka akan ke proses tahap kedua. Nah, kemudian dari situ lanjut ke proses A dan terus berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya sampai proses itu berakhir. Oke, sip. Bagus ya, Tiara. Oh iya, Tiara ini kelompok 1 ya? Iya, Bu, 1. Oke, karena Tiara dari kelompok 1 sudah memaparkan, sekarang Ibu pengen pindah nih ke kelompok 2. Coba Tiara tunjuk satu orang teman Tiara dari kelompok 2. Regina, Ibu. Nah, Regina ada ya? Hadir? Ada, Ibu. Oke, Regina, coba Ibu mau tahu pada flowchart ini terdapat simbol apa aja nih? Ada terminator simbol, terus processing simbol, decision simbol, sama connector simbol, Bu. Oke, bagus. Kalau terminator simbol itu fungsinya apa ya, Regina? Gimana, Regina? Untuk mengawali dan mengakhiri dari sebuah proses, Bu. Oke, benar ya, bagus. Sekarang kelompok 2 tadi barusan, kita balik lagi ke kelompok 1. Nah, tadi Tiara udah, coba sekarang Ibu mau Angelin nih ya. Angelin, coba tunjukkan decision simbol itu yang mana dari contoh ini. Yang bentuknya belah ketupat, Bu. Oke, kalau fungsinya buat apa tuh?
Fungsinya itu untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Oke, betul. Kalau Ibu lihat nih, kalau yang bentuknya persegi panjang dan bulat itu simbol apa? Ada yang bisa jawab nggak, anak-anak? Saya Bu. Boleh, Salma? Jadi kalau yang persegi ini namanya processing simbol. Nah, sedangkan kalau yang bulat itu namanya ini connector simbol. Terus fungsinya ini untuk keluar masuk atau menyambung proses di dalam lembar atau halaman yang sama. Oke, sip. Kalau dari yang lain, apakah sependapat dengan Angelin dan Salma barusan? Atau ada yang punya jawaban lain nggak nih? Enggak ya? Oke. Udah geleng-geleng semua nih, berarti setuju ya sama jawabannya. Kalau gitu, kita lanjutin ke contoh berikutnya. Nah, ini coba nih, tadi terakhir tuh kelompok 1 ya, sekarang Ibu mau ke kelompok 2 lagi nih. Coba Salma, coba jelaskan alur dari flowchart yang ini. Baik Bu. Jadi alurnya ini dimulai dari pendaftaran melengkapi formulir pendaftaran, lalu setelah itu mengisinya. Nah, setelah mengisinya ini formulirnya itu diserahkan ke petugas agar mendapat nomor antriannya. Setelah itu dari situ petugas ini memasukkan data ke sistem untuk dicek mengenai kelengkapan isian dari formulirnya tersebut. Nah, jika isiannya ini belum lengkap, maka formulirnya ini akan dikembalikan ke pendaftar untuk dilengkapinya lagi. Sedangkan kalau jika sudah lengkap, maka sistemnya ini akan menyimpan data pendaftar ini ke database sekaligus dilakukan proses cetak kartu anggota untuk peserta. Oke, bagus nih, Salma penjelasannya udah lengkap dan juga detail ya. Jadi, eh, betul seperti kata Salma tadi, alurnya itu dimulai dari pendaftar mengisi formulir pendaftaran, terus lanjut lagi ke pengecekan formulir pendaftaran oleh petugas, kemudian dari sini masuk nih ke pengecekan oleh sistem atau oleh komputer. Nah, yang selanjutnya nanti berakhir ke cetak kartu anggota, kayak gitu. Untuk di modul sendiri itu udah ada macam-macam simbol ya dan penjelasannya udah Ibu kasih juga ke kalian. Tapi biar lebih paham nih, Ibu mau kasih lihat kalian satu video untuk menjelaskan atau supaya kalian lebih paham lagi mengenai simbol. Oke, sebentar ya. Seperti apa? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah simbol arus. Simbol arus ini dipakai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya, atau dia sebagai connecting line ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Namanya arus atau flow. Ini fungsinya untuk penghubung antar prosedur dan proses. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini simbolnya lingkaran, dinamakan on-page connector atau fungsinya dia. Nah, tadi ya selain ada simbol-simbol yang udah kalian temukan, juga ada lagi simbol yang namanya one-page connector nih. Satu lembar atau halamannya sama gitu. Sedangkan yang ini ada offline connector. Nah, ada juga simbol yang namanya offline connector. Masuk atau keluarnya sebuah tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi untuk semua inputan tanpa tergantung peralatannya itu menggunakan simbol jajar genjang. Kemudian ini
Simbol Nah, ini dokumen ada menyatakan input berasal simbol dari input dokumen atau output, kertas terus dan tadi juga output dari kita suatu nemuin kertas yang namanya atau simbol output dicetak di dokumen. kertas. Jadi Nah, lalu ini ada simbol ini simbol maksudnya juga yang ketika namanya input itu disk inputannya dari and dokumen, online kemudian ketika storage. outputnya menjadi dokumen dalam bentuk kertas juga. Kemudian ada disk and online storage. Ini simbolnya menyatakan input berasal dari disk dan atau output